Letnan Jenderal Purnawirawan Yunus Yosvia adalah mantan Menteri Penerangan pada saat Presiden Habibie, kalau tidak salah ya, menegaskan bahwa Gibran adalah hasil pemilihan oleh rakyat melalui pemilu yang sah untuk mendampingi Presiden Prabowo. Otomatis Letnan Jenderal Purnawirawan Yunus Yosvia ini langsung mengcounter daripada pernyataan para purnawirawan yang ingin menggagalkan Wapres Gibran. Gibran itu kan hasil pemilihan oleh rakyat sudah, dan pencalonannya kan ditentukan sudah oleh sesuai dengan ini ketentuan itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang ketentuan yang belum sesuai dengan ini, ya harusnya ditanya siapa yang menentukan. Harusnya itu yang menentukan pencalonannya siapa, bukan kepada presiden. Baik. Jadi begini, hukum itu ada dua tingkatan. Satu, tingkatan sumber hukum. Di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam dua segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, ini kalau dari segi hukum tidak ada masalah. Jadi putusan DKPP itu, putusan MK itu sama dalam hal judicial review, pengujian undang-undang, sama dengan putusan DPR, ya. Jadi DPR itu membentuk undang-undang, mengadakan pasal-pasal, sedangkan MK itu membatalkan undang-undang atau meniadakan pasal-pasal. Makanya oleh Hans Kelsen, penggagas pertama berdirinya Perpasung Segrishof, ya, berdiri tahun 1920, tapi idenya diadopsi ke dalam konstitusi Austria tahun 1919. Dia menyebut parlemen itu adalah positive legislator, ya, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu negative legislator. Artinya dua-duanya itu sama-sama legislator. Putusan MK itu kayak undang-undang. Nah, sekarang begini. Menurut konstitusi, putusan MK itu final dan mengikat. Begitu juga putusan DPR. Begitu sudah diketok palu, presiden, ya kan, harus mengesahkan. Kalau dia tidak mengesahkan dalam 30 hari menurut ketentuan pasal 20 ayat 5, kalau dia tidak mengesahkan, artinya tidak menandatangani, maka RUU yang sudah disahkan di DPR itu berlaku menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Bukan untuk membela Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak kenal beliau, saya tidak ada kepentingan sama beliau. Tapi sebagai bagian dari bangsa ini, saya harus sampaikan pendapat bahwasanya permintaan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden ini perlu ditinjau secara kritis, baik dari sudut pandang hukum, logika politik maupun teori demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi konstitusional seperti Indonesia, legitimasi seorang pejabat publik termasuk wakil presiden ditentukan melalui proses pemilu yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dalam hal ini, Mas Gibran telah melalui proses tersebut dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi yang berwenang menafsirkan konstitusi. Secara teori, demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan mayoritas melalui pemilu harus dihormati sebagai wujud kehendak rakyat. Menggugat legitimasi ini tanpa dasar hukum yang kuat tidak hanya melemahkan institusi demokrasi, tetapi juga menciptakan presiden buruk yang dapat mengganggu stabilitas politik. Jean Jacques Rousseau melalui teori kontrak sosialnya menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui proses demokratis. Oleh karena itu, usulan mengganti wakil presiden di tengah jalan tanpa alasan yang jelas dan sah bertentangan dengan prinsip ini. Dari sisi hukum, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara atau tindak pidana korupsi. Tanpa bukti yang memenuhi kriteria ini, permintaan untuk mengganti wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu adalah mekanisme utama untuk memilih dan mengganti pejabat publik, sehingga setiap upaya di luar mekanisme ini harus dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, permintaan Forum Purnawirawan TNI tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dan stabilitas politik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kita harus menolak segala upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Stabilitas politik dan penghormatan terhadap proses demokrasi adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Thank you. Ia dipilih secara sah. Dan kalau Anda tidak terima, silakan protes. Tapi jangan minta dia dicopot. Karena kalau itu logikanya, maka demokrasi bukan lagi dipimpin oleh rakyat, tapi oleh orang-orang yang tidak terpilih, tidak ditunjuk, tidak dipilih siapa-siapa, tapi merasa paling pantas. Gibran tidak sempurna, tapi ia tidak sedang menipu siapapun. Yang menipu justru mereka yang menjual moral, tapi sebenarnya cuma menjual nostalgia kekuasaan. Pak Prabowo, bila suara ini sampai ke Anda, jangan goyah, jangan dikendalikan oleh suara dari masa lalu. Kemenangan Bapak adalah kemenangan untuk masa depan. Dan masa depan itu sedang dibentuk dengan segala tarik-menarik yang ada. Tapi yang pasti, Gibran adalah pilihan Anda. Dan pemimpin sejati tidak membuang anak panah yang sudah dilepaskan hanya karena ada suara gaduh dari belakang. Gibran bukan ban serep. Ia adalah bagian dari keputusan sejarah. Dan sejarah tak bisa dihapus hanya karena seseorang tidak dapat posisi yang diinginkan. Mereka bukan pembela konstitusi. Mereka bukan penyelamat negara. Mereka adalah elit tua yang sedang panik kehilangan panggung. Dan mereka berteriak karena mereka tahu masa mereka sudah habis. Gibran tidak sempurna, tapi ia sah. Dan karena ia sah, maka ia harus dijaga, bukan diganggu. Ia harus dikritik, tapi bukan dijatuhkan. Ia harus diawasi, bukan dikudeta. Kalau narasi ini masuk akal bagi Anda, maka tugas kita semua adalah satu. Jagalah demokrasi, bukan jagalah gengsi. Kita harus mulai menyebut mereka dengan jelas. Golongan sakit hati. Ya, ini bukan fitnah, ini fakta. Buktinya jelas. Mereka baru muncul setelah nama-nama kabinet tidak memuat nama mereka. Mereka baru bicara tentang pelanggaran konstitusi setelah mereka tidak dapat posisi. Coba tanya balik ke mereka. Kalau waktu itu Gibran kalah, apakah mereka akan ribut seperti ini? Jawabannya, tidak. Mereka akan tepuk tangan, pura-pura bijak, lalu bilang rakyat sudah menentukan. Tapi karena mereka kalah dan tidak ikut dihitung, barulah keluar narasi seolah-olah ini krisis moral nasional. Padahal ini cuma krisis personal. Krisis identitas elit lama yang kaget melihat generasi baru naik ke atas tanpa perlu izin dari mereka. Dan yang lebih menyakitkan buat mereka, generasi baru ini tidak tunduk.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta menolak gugatan PDIP yang mempersoalkan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Amar putusan perkara tersebut dibacakan secara elektronik oleh Majelis Hakim PT-UN Jakarta Kamis 24 Oktober. Majelis Hakim menyatakan gugatan PDIP terhadap KPU tidak diterima. Putusan itu diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Joko Setiono dengan Hakim Yulian Prajakpota serta Hakim Sahibur Rasyid. Selain menolak gugatan, Hakim PT-UN juga mengharuskan PDIP sebagai penggugat membayar biaya sidang. Besar biaya sidang yang harus dibayarkan adalah Rp342.000. Dengan adanya putusan PT-UN, maka Gibran tetap sah sebagai Wapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Presiden terpilih periode 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR. Pembacaan sumpah dan pelantikan di sidang paripurna MPR Minggu 20 Oktober menjadikan Prabowo Subianto secara sah menggantikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo jadi pemimpin Republik Indonesia. KPU RI telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Kalian itu semua yang menuntut Wapres mundur atau yang menuntut Wapres dicopot, diberhentikan, siapapun kalian semua, kalian adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan. Jadi Anda semua itu tidak memiliki, kalau Anda memahami undang-undang, memahami hukum, tidak akan ada suara yang seperti itu. Karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh rakyat Indonesia dan secara undang-undang sah, semuanya sah. Segampang itu, enak saja mulut-mulut mengatakan berhentikan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Walah, pakai ini, jangan pakai dengkul. Beliau sah sampai 2029, sah secara hukum, sah secara undang-undang, sah dipilih rakyat. Gampang itu. MPR, DPR bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden jika langgar hukum. Jika wapresnya pengkhianat bangsa, jika wapresnya korupsi, memberikan suap, atau melakukan kriminal berat, atau hal-hal tercela lainnya, itu baru bisa dituntut. Lah ini wapres kita bagus kok, bekerja untuk rakyat kok, gak malu. NKRI harga mati, Pancasila sudah final. Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka dipilih sah oleh rakyat dan sah menurut undang-undang. Merdeka!